kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, benar Engkau Allah Tuhan yang menjadi andalan kami ya Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan masalah pergumulan kami. Mulai saat ini, detik ini juga kami sadar kami gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemakaian-Mu atas tim worship, sehingga kami semua yang ada di tempat ini boleh merasakan hadirat-Mu sungguh nyata di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Engkau berkenan hadir di tempat ini ya Bapa. Memenuhi setiap jengkal ruangan ini, memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Hamba doa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba doa supaya setiap kami yang di tempat ini, biarlah hati dan pikiran kami boleh selalu terfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Tolong Kau urapi lidah bibir hamba ya Bapa, agar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba merupakan isi hati-Mu yang mau Engkau sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Kami yang mendengarkan firman Tuhan, pulang dari tempat ini, kami diubahkan, kami dimerdekakan, kami diubahkan, kami memperoleh berkat mujizat dari kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hamba ya Bapa, penuh keterbatasan. Hamba saat ini mungkin mengalami kelemahan tubuh, tapi hamba percaya Kau yang memampukan hamba untuk bisa menjadi berkat di tempat ini ya Bapa. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Biarlah Engkau yang menyempurnakan semua kekurangan hamba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang siap diberkati firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Masih kurang semangat Bapak Saudara. Shalom. Apa kabarnya? Banyak berkat? Saya boleh lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Oke Bapak Saudara. Karena jam-jam segini memang jamnya rawan Bapak Saudara. Bukan rawan tulang ya, tapi rawan ngantuk. Rawan ngantuk, rawan lapar. Jadi Bapak Saudara boleh bilang ke kiri kanannya, jangan ngantuk. Tuhan mau kasih berkat buat kamu. Amin Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara siap diberkati firman Tuhan, amin. Kurang semangat Bapak Saudara. Bapak Saudara siap diberkati firman Tuhan? Amin. Saya percaya waktu yang Bapak Saudara berikan buat Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Engkau memberikan waktumu buat Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Bapak Ibu Saudara pulang dari tempat ini, apapun yang menjadi kekuranganmu ditambahkan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Oke, tema saya pada siang hari ini adalah salvation only in Jesus. Jadi keselamatan hanya ada di dalam siapa Bapak Saudara? Yesus. Gak ada di tempat lain. Mungkin yang tempat lain, tempat sebelah obral. Tapi belum tentu selamat Bapak Saudara. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus kita Bapak Saudara. Goal dari khotbah yang saya bawakan siang hari ini Bapak Saudara. Agar kita semua menyadari bahwa hidup kita ini hanya karena belas kasihan Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Jadi Bapak Saudara, kalau kita ini hidupnya hanya karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan, pantas gak kita nyombongin diri kita Bapak Saudara? Pantas gak kita bilang, oh semua yang saya punya, semua yang saya dapatkan saat ini semua karena saya. Gak pantas Bapak Saudara. Tapi semua yang kita punya saat ini, bahkan nafas hidup kita saat ini, yang boleh kita hirup, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Saudara, kita jangan salah ambil keputusan dalam hidup kita. Karena setiap hari hidup kita adalah pilihan. Betul apa betul Bapak Saudara? Setiap hari ketika kita mau melangkah keluar dari rumah, hidup kita ada pilihan. Pilihannya apa? Mungkin yang sesimpel mungkin, oh hari ini saya mau kerja pakai baju apa ya?
Terserah mau pakai baju apa, asal jangan nggak pakai baju Bapak Saudara ya. Dikira gila Bapak Saudara ya, nggak lucu nggak apa-apa. Emang jam-jam yang ngantuk Bapak Saudara. Setiap hari hidup kita adalah pilihan. Dan kita sebagaimana kita ada saat ini, itu merupakan kumpulan keputusan-keputusan, pilihan-pilihan kita di masa lampau. Kita boleh saat ini mungkin sehat sempurna, mungkin saat ini kita boleh diberkati, melimpah-limpah. Mungkin kalau kita lihat di masa lalu, ya memang kita hidup sehat, olahraga teratur, rajin menabung. Dan akhirnya seperti inilah hidup kita saat ini. Begitu juga hidup kita nanti di masa akan mendatang Bapak Saudara. Akan ditentukan oleh apa? Keputusan-keputusan kita hari ini. Jadi Bapak Saudara kalau mau di masa depan, di masa mendatang hidupnya mau selalu aman. Keamanan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Keamanan kita jangan kita letakkan di dalam keuangan kita. Keamanan kita jangan kita letakkan di dalam kedudukan kita di tempat kerja. Semuanya itu bisa hilang kapanpun juga. Betul apa betul Bapak Saudara? Kalau kita dengan sombong, oh saya kaya, saya punya uang banyak, mungkin 7 turunan, 8 turunan, 9 tikungan, belokan gak habis-habis Bapak Saudara. Tapi kalau kita misalnya menyombongkan diri, akan dengan mudah Tuhan membalikan keadaan kita. Bapak Saudara tahu cerita tentang Ayub ya? Ayub yang tadinya dia punya segala-galanya, tapi kita tahu ceritanya ending dia mengalami sakit penyakit, hartanya hilang, anak-anaknya meninggal dan lain sebagainya, dia sakit. Tapi walaupun mungkin kau mengalami hal seperti itu saat ini Bapak Saudara, mari kita jangan pernah nyerah untuk selalu nempel sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Walaupun apapun saat ini yang kau hadapi dalam hidupmu, jangan pernah menyerah sama Tuhan. Saat ini mungkin kau merasa Tuhan di mana ya? Tuhan gak jauh-jauh. Minggu lalu saya bilang Tuhan hanya sejauh apa? Doa. Tuhan hanya sejauh doa. Mungkin saat ini engkau gak punya apa-apa, hartamu habis. Teman-temanmu pada pergi ninggalinmu. Tapi engkau masih punya apa? Lutut bertelut, berdoa. Minta sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Maka saya percaya, berdiri ya susah saudara. Oke. Kita punya lutut untuk bertelut, berdoa sama Tuhan. Percaya, doamu pasti dijawab. Amin Bapak Saudara. Tapi sesuai dengan apa? Waktunya Tuhan. Percaya kita akan beroleh kemenangan. Bersama Tuhan kita pasti akan menang. Mungkin saat ini engkau belum mengalami kemenangan, tapi dengan iman percaya atas anugerah Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan, percayalah kita akan memperoleh kemenangan. Amin. Mungkin saat ini engkau merasa, Pak, gak kelihatan Pak menangnya. Saat ini malah saya merasa keadaan saya makin parah Pak. Justru Bapak Saudara, karena keadaan semakin gak menentu, Tuhan mau kita semakin nempel lagi sama Tuhan. Semakin berharap lagi sama Tuhan. Jangan mengambil keputusan-keputusan bodoh ketika kita sedang merasa jauh dari Tuhan. Kalau kita merasa jauh dari Tuhan, kita berpikir, udahlah kepalang lah. Udahlah main nama dosa aja lah. Udahlah kepalang lah, udah jauh dari Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, upah dosa adalah maut. Jangan sampai akhirnya kita jauh dari Tuhan, kita gak percaya Tuhan, kita bermain-main dengan dosa, in the end kita maut. Ketika Bapak Saudara mulai menyadari, meragukan Tuhan, justru jangan semakin kita jauh dari Tuhan. Kita harus semakin dekat sama Tuhan. Itu keputusan kita. Amin Bapak Saudara. Keputusan kita akan menentukan masa depan kita. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus dulu Bapak Saudara. Jadi hidup adalah pilihan. Berikut ini saya akan berikan beberapa contoh tipe penyesalan akibat dari pilihan atau keputusan yang salah. Beberapa tipe penyesalan. Penyesalan yang pertama yaitu penyesalan hanya 1 hari. Dari gambar ini kita bisa lihat
Dia mungkin ada salah. Lagi masak nasi dia tinggalin nonton drakor sampai lupa. Makanya nasinya jadi bubur Bapak Saudara. Tapi penyesalan ini gak lama-lama. Cuman 1 hari doang. Atau hanya saat dia makan aja. Hanya 1 hari menyesal, bahkan mungkin hanya 1 kali makan, besoknya udah bisa makan nasi lagi. Ini penyesalan yang hanya 1 hari. Next slide, penyesalan 1 bulan. Misalnya salah potong rambut. Saya juga pernah Bapak Saudara. Wah salah nih, ya udahlah, ntar juga numbuh. Penyesalannya nunggu sebulan, nunggu rambut kita numbuh. Amin Bapak Saudara. Next slide, penyesalan 1 tahun. Tidak naik kelas contohnya. Ketika kita memilih belajar main-main, ketika orang lain pada belajar kita main-main, ketika orang main-main kita juga main-main, ya menyesal, nggak naik kelas gitu ya. Penyesalan itu cukup panjang 1 tahun, harus menunggu 1 tahun lagi Bapak Saudara. Atau yang berikutnya penyesalan seumur hidup, karena salah pilih pasangan hidup Bapak Saudara. Ya udahlah salah pilih, tapi mau gimana lagi, nggak bisa. Kalau pernikahan Kristen saya nggak boleh cerai. Ya udahlah nikmatin aja. Selama hidup kita akan hidup bersamanya. Seorang yang tidak mungkin yang ya suka bikin kita jengkel dan lain sebagainya gitu ya. Jangan salah pilih. Atau yang terakhir, penyesalan yang terakhir adalah penyesalan kekal. Sama-sama bilang sama saya, penyesalan kekal. Penyesalan kekal itu ketika kita salah memilih Bapak Saudara. Kita lebih memilih memuaskan kedagingan kita, keduniawian kita. Kita lebih memilih, mungkin ada beberapa orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Untuk apa? Demi kekuasaan, demi jabatan, demi uang. Dia meninggalkan Tuhan dan bergabung dengan yang lain Bapak Saudara. Akhirnya penyesalan kekal terjadi. Memang penyesalan itu belakangan. Kalau di depan pendaftaran Bapak Saudara. Oh sering dengar berarti gak ketawa, berarti udah sering dengar gitu ya. Gak apa-apa Bapak Saudara, saya udah kebal. Jadi Bapak Saudara pernah berpikir gak sih ketika kita meninggal nanti, ketika kita udah take off dari dunia ini, kita akan masuk kemana sih Bapak Saudara? Dengan keputusan-keputusan kita saat ini, dengan apa yang kita pilih saat ini, pilihan kita, nanti kita akan mengarah kemana sih? Pernah gak kita berpikir seperti itu? Oleh sebab itu Bapak Saudara, kita jangan salah pilih. Pilihan kita itu sangat penting. Hidup kita saat ini adalah keputusan-keputusan kita di masa lalu seperti saya yang bilang. Kalau kita mau di masa depan kita terus berjalan bersama Tuhan, saya mau katakan jangan sekali-kali kita tinggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali mungkin meragukan Tuhan boleh. Ketika kita ada masalah, pergumulan, sakit penyakit yang berat sekalipun, terkadang saya juga suka nanya, Tuhan di mana ya? Tuhan kok bukannya semakin benar, malah semakin parah. Tuhan ini ada gak sih? Tapi di tengah keraguan kita belajar dari pemazmur Bapak Saudara. Bukan karena saya sama-sama Daud namanya, bukan. Mazmur Daud, ya ini saya ngalamin juga. Enggak Bapak Saudara. Tapi saya belajar dari pemazmur. Di tengah himpitan masalahnya, di tengah dia dikejar-kejar musuhnya, mau dibunuh. Dia tetap bilang sama Tuhan. Kalau dia kecewa, takut, bilang sama Tuhan, jujur. Tapi dia gak pernah sekalipun meragukan Tuhan. Saya belajar dari situ. Baca Mazmur itu menurut saya cukup mengobati saya Bapak Saudara. Ketika ada masalah, pergumulan. Karena saya banyak belajar dari situ. Akhirnya saya belajar ketika ada masalah, pergumulan, mau doa sama Tuhan, kecewa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak tahu lagi harus gimana. Kok kayaknya gak ada jawaban ya Tuhan. Tuhan tolong dong, kok gini-gini aja ya Tuhan. Tuhan kok makin parah ya? Boleh gak kita doa seperti itu? Boleh, wajar Bapak Saudara. Kita masih manusia, kita masih ada kedagingan. Tapi yang gak wajar, kalau kita terus tenggelam,
terus tenggelam kecewa sama Tuhan, akhirnya kita lupain Tuhan. Itu yang gak wajar. Padahal tahun-tahun lalu kita lupa Tuhan tolong kita. Betul apa betul Bapak Saudara? Ada di sini yang gak pernah ditolong Tuhan, boleh angkat tangannya? Biar kita doain bareng-bareng Bapak Saudara. Saya rasa enggak ya. Kita semua pasti pernah ditolong Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah kita meragukan Tuhan berlarut-larut Bapak Saudara. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan ini dilihat orang ketika menghadapi masalah, sakit penyakit kayak orang gak punya Tuhan Bapak Saudara. Jangan sampai kita justru makin jauh sama Tuhan. Justru saya mau katakan semakin kita meragukan Tuhan, semakin kita menanyakan Tuhan, semakin kita harus semakin lebih gila lagi nyari Tuhan ya Bapak Saudara. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Semakin kita gak ada jalan keluar, senggol. Semakin kita butuh Tuhan Bapak Saudara. Jangan tinggalin Tuhan. Keputusan-keputusan kita saat ini akan menentukan hidup kita di masa depan. Berita baiknya Bapak Saudara, rancangan Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa. Yang percaya boleh katakan amin. Kita harus pegang janji Tuhan. Walaupun saat ini mungkin masih gelap. Kita seperti berjalan di dalam lorong yang gelap, kita gak tahu ujungnya seperti apa. Tapi kita orang yang berpengharapan. Sama-sama bilang sama saya orang yang berpengharapan. Amin. Kita punya Tuhan. Kalau Tuhan bilang ujung-ujungnya ada kemenangan, mau lorong segelap apapun kita gak akan takut. Kita jalan aja. Kita nyanyi bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah. Bapak Saudara percaya amin? Selalu ada Yesus di dalam setiap musim hidup kita. Jadi jangan takut. Walaupun lorong itu gelap, kalau kita percaya punya iman, Tuhan sudah sediakan kemenangan. Kita akan jalanin itu dengan iman percaya kita. Karena kita punya harapan di dalam Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa rancangan Tuhan dalam hidup kita? Yeremia 29 ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji firman Tuhan yang kita bisa pegang Bapak Saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan selalu punya harapan di dalam hidup kita. Kalau orang-orang yang di luar Tuhan aja ketika menghadapi masalah, mereka enggak separah kita gitu Bapak Saudara. Kita yang punya Tuhan bahkan jangan sama seperti mereka. Kita harus lebih optimis menjalani hidup ini Bapak Saudara. Kalau teman saya ketika menghadapi masalah, jalan keluarnya adalah gua harus pergi minum. Pulang kantor ke Black Hole. Kau tahu? Ya pernah lewat. Gak pernah masuk Bapak Saudara ya. Masuk juga gak apa-apa, numpang kencing gak apa-apa ya. Ada yang kalau menghadapi masalah, pergumulan, saya harus minum, mabok. Saya mau tanya Bapak Saudara, dengan kita mabok masalah kita selesai? Enggak. Paling nunda masalah setengah jam, 1 jam, habis itu maboknya hilang, masalah tetap ada gak? Tetap ada. Ada yang ketika menghadapi masalah, oke, pijet. Bapak-bapak senyum aja nih. Aduh. Yang ketawa ibu-ibu. Saudara-saudara. Ketika kita menghadapi masalah, jangan kita lari pada dunia ini. Tapi larinya sama Tuhan. Kalau kita lari sama dunia ini, masalah mungkin akan ditunda aja.
tapi gak akan selesai. Betul apa betul Bapak Saudara? Kalau bersama Tuhan, perlahan tapi pasti Tuhan Yesus akan berikan jalan keluar yang terbaik sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan gak pernah memberikan kita rancangan kecelakaan. Kalau saat ini mungkin kau merasa hidupmu gak baik-baik aja. Tuhan kok katanya bukan rancangan kecelakaan, tapi saya kecelakaan Tuhan. Kita mungkin harus lihat dalam diri kita. Ingat keputusan yang kita ambil di masa lalu akan berdampak pada hidup kita saat ini. Mungkin di masa lalu kita nggak wise. Makan yang sop kambing, duren, minum bir dan lain sebagainya. Saat ini seruk. Salahnya Tuhan. Padahal salah kita di masa lalu. Kita bilang Tuhan jahat. Kenapa Tuhan kasih rancangan kecelakaan? Bapak Saudara, Tuhan juga bingung. Lu yang berlaku, gue yang disalahin katanya. Tapi di tengah masalah sekalipun, saya mau katakan Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Saudara, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Bahkan dia bilang, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini artinya apa? Hari depan yang belum terjadi pun Tuhan udah pikirin buat Bapak Saudara dan saya. Penuh harapan. Masa depan yang berkemenangan. Jadi jangan takut saat ini kalau engkau sedang menghadapi hidupmu yang gak menentu gitu ya. Wah Tuhan, ini udah akhir bulan nih. Nanti juga dapat gaji buat bayar-bayaran. Habis lagi Tuhan. Saya mau katakan Bapak Saudara. Kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Tuhan mungkin gak akan membuat kita berkelebihan. Tapi Tuhan cukupkan. Apa yang kita butuh Tuhan sediakan. Karena apa? Tuhan tahu ketika kita dikasih lebih, mungkin kita bisa gunakan untuk hal yang macam-macam sehingga kita jauh dari Tuhan. Betul apa betul Bapak Saudara? Itu kecenderungan manusia. Diberkati lebih malah dipakai buat enggak-enggak. Diberkati lebih malah buat mabok-mabokan. Diberkati lebih buat beli obat-obatan. Dan lain sebagainya. Malah mendekatnya sama dosa. Oleh sebab itu Bapak Saudara, sebelum kita minta berkat sama Tuhan, sebelum kita minta untuk Tuhan berkati kita persiapkan diri kita dulu untuk bisa menerima berkat itu dengan bijaksana Bapak Saudara. Amin. Jangan sampai kita menerima berkat tapi berkat kita itu kita pakai untuk yang enggak-enggak. Oleh sebab itu jangan pernah marah sama Tuhan ternyata kita saat ini gak diberkat-berkatin lagi. Karena kita salah mengelolanya. Jadi Bapak Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah atas kendalinya Tuhan. Rancangan Tuhan atas hidup kita gak pernah gagal. Sekalipun kita melewati banyak proses, rancangannya tetap ada bagi kita. Rancangan damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera? Walaupun saat ini Bapak Saudara mengalami masalah pergumulan dalam hidupmu. Ketika engkau percaya sama Tuhan, engkau berjalan bersama Tuhan, masalah boleh ada. Tapi tetap ada damai engkau menghadapi masalah itu. Amin Bapak Saudara. Pernah gak merasa ada masalah, tapi ketika kita selesai berdoa, kita nangis sama Tuhan, kayak masalah itu plong gitu. Karena apa? Kita percaya, kita gak memikul masalah itu sendiri. Tapi ada sama-sama Tuhan menopang kita. Yuk masalahnya kita bagi dua. Yuk masalahnya saya selesain kata Tuhan. Itulah Tuhan Bapak Saudara dan saya. Kita gak pernah berjalan sendirian. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Yang sanggup dan selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi jika rancangan Tuhan selalu ada bagi kita, tapi mengapa terkadang kita gak mengalaminya? Yesaya 5:9 ayat yang pertama Bapak Saudara. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ya sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk
mendengar. Yesaya 59 ayat yang kedua kita baca bersama-sama lagi. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Next slide, saya ada gambar Bapak Saudara. Ini bukan saya yang buat, saya dapat dari Google. Jadi kita nih sedang ada di sini Bapak Saudara. Ada jurang pemisah, sebelah sini, sono Allah gitu ya. Dan di jurang itu adalah dosa. Kita tadinya nggak bisa mencapai Allah. Karena ada jurang pemisah namanya dosa. Oleh sebab itu dikatakan Yesaya 59 ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Saudara, ketika engkau merasa gak dijawab Tuhan doa-doamu. Engkau merasa masalah saya masih ada, bahkan tetap lebih besar masalahnya. Kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Apakah selama ini kita hanya mengerti firman seperti ahli Taurat atau orang-orang Farisi tapi gak menjadi pelaku firman Tuhan Bapak Saudara? Karena jelas dikatakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Roma 3 ayat 23 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 kita baca lagi bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bapak Saudara, manusia berusaha menjembatani keterpisahan dengan Allah melalui perbuatan-perbuatan baik. Oleh sebab itu, tadi di sesi sebelum saya, Pastor Gideon membedakan antara agama dengan kepercayaan. Kalau agama itu hanya ritual, agama itu kita harus berbuat baik. Kita berpikir kita berbuat baik untuk apa kita diberkati. Tapi kalau kita yang percaya sama Allah udah terlebih dahulu berbuat baik sama kita. Oleh sebab itu kita harus berbuat baik. Bukan hanya pada Allah, tapi pada sesama. Betul apa betul Bapak Saudara? Kalau agama mengajar tentang apa? Kalau misalnya lu menghargai gua menghargai lu. Lu menghormati gua menghormati lu. Tapi kalau kita anak-anak Allah, kita justru karena Tuhan sudah rela berkorban sama kita. Dia sudah mau datang ke dunia. Maka dia datang ke dunia untuk mengampuni dosa manusia. Betul Bapak Saudara? Maka itu tugas kita juga mengampuni orang yang bersalah sama kita. Karena kita udah terlebih dahulu diampuni. Sebagai bentuk kasih kita sama Tuhan dan sesama, kita juga mengampuni orang yang bersalah pada kita Bapak Saudara. Agama mengajarkan kita untuk yuk mari kita berkorban untuk bisa memperoleh berkat, untuk bisa berkenan. Tapi Bapak Saudara di tempat ini kita udah berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Saudara, bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Saudara, mau perbuatan baik, moralitas, ibadah keagamaan dan lain-lain itu tetap nggak cukup untuk membuat kita bisa ke tempatnya Allah yang suci. Lalu apa cara Allah agar kita manusia-manusia berdosa bisa datang kepada Allah? Karena ada jurang pemisah yang namanya dosa.
Yohanes 3 ayat 16 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan Allah melalui penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yaitu jembatannya adalah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Jadi ada salib di tengah-tengahnya, Bapak Saudara. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit kembali, Dia telah membayar hukuman yang seharusnya ditanggung oleh Bapak Saudara dan saya. Harusnya kita menanggung dosa kita sendiri. Tapi Tuhan Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Bukan hanya Tuhan Yesus tanggung, tapi Dia menjembatani antara kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Sehingga kita dapat memanggil Allah kita adalah Abba Father, Bapa. Agama lain mungkin memanggil Allahnya Allah. Tapi kita memanggil Allah kita Bapa, kita adalah anak. Yohanes 14 ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah menjembatani itu antara kita dan Allah, maka kalau kita mau datang kepada Bapa, gak bisa kalau gak melewati Tuhan. Karena Dialah yang menjembatani itu semua. Next slide. Anak Allah turun ke dunia menjadi anak manusia. Agar kita anak manusia bisa naik ke surga menjadi anak Allah. Itulah kasih Tuhan buat Bapak Saudara dan saya. Dia rela turun, anak Allah rela turun ke dunia untuk jadi sama seperti kita, menjadi anak manusia. Supaya apa? Kita semua anak-anak manusia yang berdosa ini bisa naik ke surga. Menjadi anak-anaknya Allah. Betapa spesialnya Bapak Saudara dan saya. Malaikat berontak sama Tuhan. Dia dicampakkan ke bumi. Tapi Bapak Saudara dan saya, kita yang ngecewain Tuhan tiap hari. Kita yang selalu bikin dosa. Justru Tuhan yang datang dari sorga ke dunia. Betapa spesialnya kita. Jadi jangan pernah kita meragukan Tuhan lagi Bapak Saudara. Karena Tuhan itu sudah sebegitu sayangnya sama kita. Lalu bagaimana cara manusia mendapatkan keselamatan di dalam Kristus? Bagaimana caranya manusia mendapat keselamatan di dalam Yesus? Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian siapa? Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Saudara, keselamatan adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha dan hasil pekerjaan kita. Jangan pernah menyombongkan kalau kita bisa melayani dan kita disanjung-sanjung orang hebat. Terus kita bilang, iya dong, gue bisa khotbah karena gue pinter. Gue bisa melayani sebagai WL karena suara gue bagus. Gue bisa bermain musik karena gue punya skill. Itu semua karena gue, karena manusia. Jangan Bapak Saudara. Itu semua karena siapa? Anugerah Tuhan. Semua yang kita punya, skill kita, kepintaran kita, bahkan kesehatan kita saat ini, sekali saya mau katakan itu karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Kalau kita menyombongkan diri kita, siap-siap tunggu tanggal mainnya di bioskop-bioskop kesayangan kita. Oh ternyata lucu juga ya. Saya pikir gak lucu. Habisnya mukanya tegang-tegang, kayak banyak utang. Jadi keselamatan adalah anugerah Allah, bukan karena usaha dan hasil pekerjaan kita. Yohanes 1 ayat 12 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Tetapi
Semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita ini sudah orang yang percaya, kita ini diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita ini spesial di mata Allah, Bapak Saudara. Kita ini anak-anak Allah, kita punya kuasa, Bapak Saudara. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Mungkin kalau agama lain hanya bisa manggil Allah ya Allah. Tapi kita spesial. Kita ini adalah anak-anak Allah. Allah adalah Bapa kita. Seperti Bapa sayang anaknya. Bapa di dunia aja tahu cara memberkati anaknya. Cara untuk memberikan jalan keluar buat mungkin anaknya menghadapi masalah. Cara melindungi anaknya ketika anaknya lagi butuh perlindungan. Terlebih lagi Allah Bapa kita di sorga sangat tahu waktu yang tepat kapan untuk memberkati kita, untuk memberikan perlindungan sama kita. Bapak Saudara, mungkin tanpa kita sadari, Pak mana perlindungan Tuhan? Saya jalan, katanya tangan kanan Tuhan menggenggam saya. Nggak ada tuh. Ya emang nggak ada Bapak Saudara. Kita butuh yang namanya iman. Kita diselamatkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan Bapak Saudara. Begitu juga kita menerima berkat dari Allah, bukan dengan tangan physically kita, dengan tangan iman kita. Lalu gimana cara kita punya iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sama seperti saat ini Bapak Saudara dengar firman Tuhan. Mungkin ada yang ngantuk-ngantuk, it's okay. Tapi saya doa pulang dari tempat ini Bapak Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tidak dicuri oleh si iblis. Bisa dicuri? Bisa Bapak Saudara. Bisa ketika lagi ditaburi benih firman Tuhan. Mungkin pandangannya ke saya ke depan. Tapi gak tahu otaknya lagi mikirin utang. Lagi mikirin abis ini mau makan apa ya. Perbabian enak nih katanya. Slide show makanan. Wah siomay babi. Sate babi, jus babi. Jadi Bapak Saudara, makanya ketika kita datang beribadah di tempat ini, dimanapun kau beribadah, kita tinggalkan sejenak masalah kita. Biar apa? Kita fokus sama yang punya sorga. Tuhan aja mau meninggalkan tahtanya di atas di sorga buat Bapak Saudara dan saya. Untuk menyelamatkan kita. Masa kita mau main-main sama Tuhan? Datang ke gereja main-main. Sayang Bapak Saudara. Yang rugi bukan Tuhan. Tapi siapa? Kita yang rugi. Kalau kita masih mau main-main sama dosa. Bukan Tuhan yang rugi. Tuhan sedih aja ngelihat kita. Katanya diselamatkan. Tapi masih main-main. Udah disadarin masih main-main. Tuhan sedih. Tapi yang lebih rugi lagi siapa? Kalau kita sampai masuk neraka, kita yang rugi. Sampai kita ninggalin Tuhan demi apa? Demi pekerjaan kita, jabatan kita, demi uang, demi mungkin orang yang orang lain gitu ya. Pak saya udah jomblo, umur saya udah lebih dari 40 Pak. Ada yang nempel sama saya, tapi gak seiman Pak. Kayaknya ini dari Tuhan deh Pak, nanti saya bisa ajak ke Tuhan. Udah jelas di firman Tuhan berkata, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Masih main-main gitu. Kata kuncinya adalah sadar. Ketika kita selalu sadar setiap hari kita butuh Tuhan, kita akan selalu nempel sama Tuhan. Kita gak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kita gak pernah akan melepaskan genggaman tangan kita sama Tuhan. Bapak Saudara, manusia itu perlu menanggapi kasih Allah dengan menyeberangi jembatan itu. Ketika kita mau menyeberangi jembatan itu, kita harus menanggapi kasih Allah. Yaitu dengan cara apa? Percaya dan menerima Yesus melalui suatu undangan yang bersifat abadi.
Jadi ketika kita saat ini di tempat kita dan ada jurang pemisah dan di sebelah sana ada Allah, tengah-tengahnya salib, kita perlu respon dari kita. Untuk apa? Kita mau nyebrang, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mesti merespon dengan apa? Iman, percaya. Kita menerima Yesus melalui suatu undangan yang bersifat abadi. Apa undangan bagi orang-orang yang membuka pintu hatinya buat Yesus? Yang menerima kehadiran Yesus. Wahyu 3 ayat 20. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Kita butuh respon menanggapi Tuhan. Terkadang Tuhan tuh udah mengetok pintu hati kita. Yuk datang sama saya, ini saya udah bukain jalannya. Udah ada salibnya. Kamu tinggal jalan meresponi firman Tuhan, menanggapi Tuhan. Tapi terkadang kita masih asik dengan dunia ini. Kita masih asik dengan kedagingan kita, dengan dosa-dosa kita. Sehingga kita nggak cepat tanggap untuk merespon Tuhan. Padahal Tuhan udah ngetok-ngetok. Maka dikatakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Orang-orang yang menerima Yesus akan menikmati hadirat Tuhan, menerima kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sudahkah kita menerima, membukakan pintu buat Yesus? Padahal Tuhan mungkin udah mengetuk pintu hati kita. Kalau respon kita benar, kita bukan pintu buat Yesus. Siap-siap terima hadirat Tuhan. Siap-siap terima berkat, kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Saudara, kita mungkin saat ini masih ada yang berpikir, masalah saya terlalu berat. Kayak Tuhan gak ada buat saya. Tuhan gak ada bersama dengan saya. Saya mau katakan, Tuhan sudah mengetuk pintu hati kita Bapak Saudara. Maukah kita membukakan pintu itu buat Tuhan? Jangan keraskan pintu hati kita. Jangan keraskan hati kita. Mari kita datang sama Tuhan. Iya Pak, saya udah doa sama Tuhan. Saya udah nangis tapi belum ada jawaban. Saya mau katakan waktu Tuhan yang terbaik. Kita gak tahu kapan waktu Tuhan. Yang kita bisa lakukan apa? Kita pegang janji Tuhan. Bahwa kita akan beroleh kemenangan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Saudara, keselamatan hanya di dalam Yesus. Gak ada di tempat lain. Toko lain boleh murah. Tapi keselamatan hanya di dalam Yesus. Dunia ini menawarkan segala jalan keluar. Menawarkan segala yang indah-indah. Tapi jangan terlena dengan dunia ini. Jangan kita ditarik sama dunia ini. Tapi mari kita tarik orang-orang dunia untuk percaya sama Tuhan. Kita bilang ke mereka, hey, keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Mari ikut Tuhan. Untuk itulah Bapak Saudara kita dipanggil untuk bukan hanya menjadi anak-anak Allah. Tapi firman Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah apa? Semua bangsa muridku. Baptisam mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Supaya apa? Mereka bisa yang tadinya gak percaya, belum mengenal Tuhan, belum percaya Tuhan. Melalui kita, mereka bisa percaya Tuhan. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus, sebagai juru selamat yang hidup. Amin Bapak Saudara. Saya doa kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, kita semua semakin dikuatkan, kita semakin percaya, kita semakin mungkin yang ragu-ragu diubahkan Tuhan, sehingga tetap beriman teguh bahwa keselamatan saya hanya ada di dalam Yesus. Kita berikan sekali kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya undang imam musik maju ke depan. Saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri.